ya sudah, berarti tidak ada masalah. Segitu takutnya Pak menikah perusahaan asuransi. Itu. Kalau kasus saya sendiri ya cukup ribet. Inti utamanya pemalsuan, banyak pemalsuan tanda tangan, ada total 10 polis, semuanya ada pemalsuan, bahkan ada salah satu polis itu sampai ada pemalsuan medical check up. Jadi ada dokter, ada klinik yang terlibat. Sangat tidak masuk akal, tapi sampai hari ini tidak ada itikat baik dari perusahaan maupun dari polisi juga ada sedikit ini. Kita juga bingung kenapa sampai 4 tahun gitu kan, masih penyidikan. Sekiranya itu aja sih kalau dari saya. Korban semuanya. Saya Teti Malpaung. Saya domisili dari Kota Medan. Jadi saya datang ke sini tadi malam untuk berjumpa dengan bapak-bapak, ibu-ibu anggota dewan di sini dan OJK. Saya adalah korban nasabah dari PT Prudential. Saya pada waktu itu masuk tahun 2013 dengan 3 polis. Seiring berjalannya waktu masuk ke pandemi kemarin Januari 2020, tiba-tiba polis saya itu nilai tunainya yang udah saya ikutin selama 6,5 tahun 0, nggak tahu hilang kemana. Jadi saya tanya ke agent leader dan ke perusahaan, ya mereka begitu yang mengambil perusahaan. Wah ini pencurian, saya bilang. Kenapa kita nggak dikasih tahu segala resiko atau biaya semua segala macam itu pada waktu di awal memasukin? Ya tunggulah kita investigasi, kita analisis, investigasi, eskalasi sampai penyelesaiannya udah mau 2 tahun. Jadi dia bilang perlu waktu, investigasi, nah terus eskalasi lagi. Dia saya bilang sampai fertilisasi dan lain-lain semua 2 tahun. Kita menunggu. Yang korban siapa? Yang korban kan kita korban, kita nasabahnya. Jadi saya bingung karena setiap saya email ke mengadakan somasi dengan perusahaan Prudential ini, ya mereka menjawab dengan seadanya saja gitu loh, bahwa yang kita laporkan ke mereka padahal sesuai dengan moto mereka katanya mau memprioritaskan nasabah, mendengar, melindungi, mensejahterakan Indonesia. Itu tidak benar. Karena setiap kita laporan kita semua sebagai nasabah, mereka tidak pernah mau mendengarkan dan sesuai dengan ya aturan mereka, syarat dan ketentuan term and condition mereka. Kecuali mungkin kalau anggota dewan atau gubernur Maluku atau artis public figure, mereka mungkin menanggapi. Nah, si Prudential ini, jadi sudah terjadilah somasi, sudah hampir 2 tahun ini tidak selesai juga kasus saya tadi. Dengan berbagai banyak penipuan, ternyata setelah saya pelajari SPAJ-nya dipalsukan. Nah, terus data saya juga dicatut untuk dijadikan agent sama leader supaya mereka mendapatkan reward yang saya tidak tahu. Pada akhirnya itu terbuka semuanya. Dan semua biaya-biaya yang mereka ambilin tanpa pengetahuan nasabah. Jadi saya pikir ya mungkin saya harus melaporkan ini kepada OJK. Nah jadi pada waktu bulan September semalam teman-teman saya ini korban udah pada bilang, nggak usah bu, nggak usah lapor OJK. OJK itu orang jelas kerjanya. Wah nggak bisa, saya bilang. Orang jelas kerjanya, katanya. Nggak ada itu OJK itu taringnya udah ompong, udah macam taringnya ompong, nggak ada kerjanya itu, ngapain? Nah, jadi makanya saya bilang, oh nggak bisa begitu. Saya membeli polis ini, 3 polis ini sampai ratusan juta. Saya nggak kenal agennya. Yang saya baca itu cuma PT Prudential Life yang katanya 2013 itu asuransi terbaik di Indonesia. Dan satunya lagi di bawahnya diawasi oleh OJK. Tentu saya akan menanyakan ke OJK kenapa mereka mengawasi tapi perusahaan asuransi itu
seakan-akan OJK ini takut dengan perusahaan swasta itu gitu loh. Jadi saya akhirnya September kemarin, Bu Ibu buka portalnya, saya lapor dari portal karena kebetulan itu di Medan PPKM level 4 jadi nggak bisa ke kantornya. Jadi saya lapor di di portalnya itu di APPK-nya itu begitu saya lapor ada masa kerja 20 hari September awal saya lapor keluarlah 29 September itu dengan jawaban-jawaban yang standar daripada si PUJK, daripada asuransi bahwa ini ya kita tanya A, kita laporkan A atau B, si asuransi itu menjawab C sama D. Nah terus saya tekan lagi tombol ya menolak dong. Ya nggak mungkin nggak menolak orang kita jawab kita tanya A B, dia jawab C D, nggak nyambung, nggak fokus. Jadi saya tolak. Habis ditolak itu keluar akhirnya ditangani oleh LAPS. Nah Pak LAPS sampai sekarang tidak ada beritanya udah sampai 4 bulan sampai tutup tahun. Nah ternyata LAPS itu juga ada 11 ketentuan ya seperti yang saya punya itu memang nggak akan mereka tanggapin karena ada indikasi pidananya, ada segala macam. Dia punya aturan 11 itu LAPS itu nggak bisa ngerjain apa-apa juga. Itu juga LAPS itu ternyata setelah saya lihat webinarnya dari OJK itu kan juga baru terbentuk kemarin. Jadi ada laporan dari portal itu ke situ. Misalnya ada 1000-an ya mereka cuma comot yang mereka bisa kerjakan, yang lain itu ya sudah say goodbye. Nggak akan ada sampai sekarang itu laporan kita itu SOP-nya berapa hari. Ini buktinya udah 6 bulan udah nggak ada. Nah itu September akhirnya saya pikir-pikir teman-teman saya bilang nggak usah ke OJK, udah deh kalau gitu saya ke OJK. Waktu itu Medan sekarang udah level 2. Saya datangin kantor OJK Medan regional 5 dia, Sumbagut regional 5. Saya mau minta jumpa kepala kantor, saya bilang. Ibu udah buat janji? Enggak. Oh gitu. Jadi ini kenapa nggak ada orangnya? Kantor ditutup. Satpam yang terima kita di luar. Saya nggak mau di satpam. Saya mau ke bagian customer service pengaduan. Oh kalau terima satpam berarti satpam kalian banyak gajinya. Satpam merangkap resepsionis, merangkap penerima surat. Saya bilang nggak mau. Saya mau jumpa sama kepala kantor. Dia pejabat publik keluar. Harus dia buka ini kantor pelayanan publik, bukan kantor mafia. Semua nggak boleh, banyak aturannya. Ini kantor paling brengsek di kota Medan. Kenapa kami nasabah atau konsumen tidak bisa masuk? Ada edaran dari Edi Ramayadi atau Bobby, saya bilang. Kalau ada edarannya kita tidak boleh melapor, saya nggak melapor. Nah tapi kalau saya ke situ setiap hari Jumat sebenarnya, saya cari hari Jumat. Semuanya lagi damai sejahtera, baru ada sholat segala macam ya kan. Ternyata dia tiap Jumat tuh pesta, makan-makan, datang nasi kotak. Itu aja kerja OJK-nya. Ya orang OJK tadi datang-datang makan, semua makan siang di kantor nggak keluar-keluar. Ya saya ributin tiap Jumat saya datang. Akhirnya datanglah satu, saya udah bikin suratnya. Akhirnya satu keluarlah bagian pelayanannya. Bagian pelayanan konsumen, cocok. Saya sudah melapor ke APPK tapi nggak ada. Sekarang saya mau bikin manual. Saya tulis tangan di situ. Saya tulis kepada kepala kantor Yusuf Ansori, kantor OJK, kepala kantor OJK Sumbagut Regional 5. Ini saya tulis pakai tulis tangan di situ. Bahwa semua kronologisnya saya jelaskan. Itu saya masukin suratnya 22 Oktober. 22 Oktober dimasukin suratnya. Tiap minggu saya follow up karena kan saya ada lihat webinar OJK katanya kita konsumen itu boleh follow up kan. Nah jadi saya follow up. Tapi kalau dia bilang nanti Bu dihubungin, enggak, belum dihubungin. Setiap minggu saya follow up. Sudah di mana? Sudah bagaimana? SOP di mana? Kami banyak kerja. Ya saya kan nggak suruh kalian selesaikan hari ini. Tapi saya cuma tanya SOP-nya itu berapa lama. Dan saya mau tanya follow up-nya bagaimana. Capek tulis tangan bolak-balik saya bilang. Ngelapor ke sana juga nggak ada hasil. Bisa kerjakan apa tidak? Kalian keluarkan suratnya. Nah, sampai 20 Oktober nggak ada lagi yang menerima saya. 20 Oktober itu saya datangi lagi tiap minggu. Work from home lah, ada kerjaan inilah, ada ulang tahun OJK lah, segala macam. Jadi nggak ada lagi. Sampai pada 16 November, udah lewat daripada 20 hari kerja. Saya datang lagi ke sana 16 November. Saya bikin lagi surat lagi karena saya mau minta jumpa kepala kantor.
Saya bikin tulis surat lagi. Karena satpamnya bilang, ibu harus bikin appointment. Ibu ketinggian nih, bikin suratnya ke kepala kantor katanya. Kenapa ketinggian? Saya bilang. Dia pejabat publik, harus menerima. Kalau tidak sanggup jadi pelayan publik, nggak usah jadi. Mundur aja, ngapain? Kalau nggak bisa melayani publik, bikin habis anggaran aja. Tulis surat lagi 16 November. Enggak juga ditanggapin. Ketinggian berapa, Bu? Hah? Ketinggian berapa? Ketinggian kan satpamnya. Lah ketinggian dari mana? Di Ramayadi aja gue datangin dia keluar kok, gue bilang. Ketinggian gimana? Saya bilang. Ya nanti juga kalau ketinggian kata dia. Ya satpam itu yang bilang sama resepsionnya. Kalau ketinggian bu nanti dibuang berkasnya ke sampah. Oh enggak, kau buang berkasku ribut. Saya bilang. Jadi 16 November, 23 November saya datang lagi situ. Nanya lagi, itu orang nggak ada. Semua harus berbicara dari telepon ke dalam. Nggak boleh masuk kantornya. Saya bilang ini kantor paling jelek di kota Medan. Tidak ada pelayanan publik begitu. BPN kota Medan itu sekarang semenjak kepala kantornya si Yuliandi itu kantor paling bagus. KP pun ada dia taruh di situ. Mau nunggu jam berapa pun terbuka. Kalau kita pelayanan publik, teleponmu harus buka 24 jam. Anggota dewan itu pun buka kok teleponnya 24 jam. Kok kalian kantor pelayanan publik nggak bisa melapor? Nggak mau menerima laporan dari masyarakat? Nggak boleh begitu, gitu loh. Sampai setiap minggu saya follow up. 20 kemarin terakhir 23 November saya datang lagi. Saya tanya lagi, itu keluar lagi. Jadi yang pelayanan itu baru 2 kali. Nah, keluarlah petugasnya. Oh iya Bu, suratnya sudah